Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Bu Ardin ingin share terkait studi kasus penggunaan Unified Model Language. Minggu kemarin kita sudah baca bareng sebuah buku yang membahas terkait UML. Di sana buku itu ada penjelasan terkait use case, class diagram, sequence, dan activity diagram. Untuk hari ini, Bu Ardin hanya akan fokus terhadap use case, sequence, dan activity diagram. Studi kasus ini diambil dari teman-teman, dari kakak angkatan teman-teman semua, khususnya yang sudah lulus dari Universitas Muhammadiyah Magelang, di mana di sini ada 3 kasus yang harus teman-teman pahami bahwa untuk penggambaran desain UML ini sangat tergantung dengan asumsi yang digunakan oleh peneliti. Yang utama adalah bagaimana teman-teman bisa menjelaskan dengan baik, menjelaskan dengan detail, dan bisa konsisten. Nah, yang pertama dari Mas Yopi Dedi, di mana Mas Yopi ini membuat monitoring untuk anggaran pada Dishub Kota Magelang berbasis BI, Business Intelligence. Yang pertama terkait use case yang dibuat oleh Mas Yopi, di sini hanya ada 1 aktor karena memang fitur ini adalah pengembangan fitur dari sistem sebelumnya, sehingga fokusnya pada admin. Dimana untuk yang pertama nanti akan dijelaskan selanjutnya terkait login, yang kedua untuk tampil OLAP. OLAP ini Online Analytical Processing, untuk mengecek data-data history dalam sebuah data mart. Kemudian proses ETL atau Extract Transform Load, dan report atau laporan, dan yang terakhir manajemen user. Di sini Mas Yopi ini saya berikan contoh hanya untuk activity diagram saja, dan Mas Yopi ini membuat note dalam use case yang dijelaskan pada activity diagram hanya pada 5 note utama. Untuk tambah user, ubah user, dan hapus itu karena sifatnya tambahan atau extend, maka tidak dijelaskan. Yang pertama, untuk activity diagram, di sini dijelaskan bahwa setelah masuk sistem ada 3 hal di sini, user, system, dan database. Dimana setelah masuk sistem, untuk proses login ini harus melakukan input username dan password. Di sini ada proses query untuk pengecekan, kemudian diautentifikasi. Nah, di sini masuk ke dalam data mart OLAP untuk menyimpan data-data terkait login. Dilanjutkan activity diagram yang kedua untuk menampilkan OLAP atau Online Analytical Processing ini dengan adanya data yang di request. Karena untuk OLAP ini untuk big data hanya pada data-data tertentu, tidak semuanya ditampilkan. Semua disimpan, tapi untuk ditampilkan ini hanya data-data tertentu, karena tentu memberatkan sistem. Kenapa? Karena sistem ini bekerja secara real time untuk mengolah data yang begitu besar, sehingga proses query ini akan menjadi vital, utama untuk bisa mengetahui data yang sedang di query ini ramping atau jumbo, begitu. Nah, di sini selanjutnya untuk masuk ke proses ETL. Nah, untuk activity diagram yang selanjutnya yaitu proses ETL, di mana dalam Business Intelligence ini seperti kita tahu ada proses mengekstraksi data, kemudian mengkonversinya atau mentransform, dan yang selanjutnya adalah mengambil data yang sudah ditransformasikan. Nah, di sini Mas Yopi mengolah data yang ada, data-data anggaran khususnya, kemudian dipilah, diekstrak, dan ditransformasikan sesuai template yang sesuai dari database,
kemudian di-load atau dimasukkan ke dalam database secara otomatis. Karena data-data yang berupa angka dari beberapa bulan sebelumnya itu secara otomatis dimasukkan, jadi tidak ada entry manual untuk data-data lama, migrasinya, kemudian dimasukkan secara otomatis menggunakan ETL. Nah, selanjutnya untuk activity diagram terkait laporan. Nah, yang ada ini, data-data yang ada pada OLAP, karena OLAP merupakan data history, data lama, nah maka akan sangat mudah untuk membuat laporan, khususnya laporan semester ataupun laporan tahunan. Ini juga menggunakan proses query, karena memang BI ini sangat fokusnya kepada big data. Kemudian yang terakhir dari skripsinya Mas Yopi ini adanya manajemen user, di mana di sini untuk memberikan privilege atau hak akses terhadap user. Nah, di sini privilege yang ada itu memberikan autentifikasi yang berbeda. Walaupun dalam use case aktornya hanya satu, tapi di sini memudahkan jika ada penambahan ataupun perubahan user. Nah, jadi di sini seperti kita tahu di use case yang tadi punyanya Mas Yopi, maka di dalam activity diagramnya Mas Yopi menjelaskan sesuai node yang ada. Dijelaskan secara detail untuk mengetahui proses view atau tampilan proses di dalam sebuah sistem. Dilanjutkan dari skripsinya Mas Ihsan untuk merancang fintech Ziswaf. Di sini Mas Ihsan membuat sebuah sistem dengan 4 aktor, di mana aktor yang utama yaitu admin yang berhak mengelola user, mengelola sistemnya saja. Sedangkan untuk donatur, manajer fundraising dan operator itu masuk dengan login, sehingga membutuhkan yang namanya untuk membuat campaign, melapor ke donasi dan seterusnya itu disimpan secara private karena menggunakan login. Sedangkan untuk view donatur lebih mudah karena secara umum tidak perlu login kecuali untuk mekanisme pembayaran. Nah, di sini untuk Mas Ihsan view-nya atau sudut pandangnya dari setiap aktor, dari aktor yang ada dia bahas 3, kemudian dibuat activity diagramnya. Jadi activity diagram operator, di mana operator ini node yang ada di dalam use case dirangkum menjadi sebuah kesatuan di dalam activity diagram, di mana operator ini bisa mengakses, menginput user, menginput campaign, dan juga mengecek penghimpunan campaign. Sedangkan untuk activity diagram donatur, node yang banyak di use case tadi digabungkan di dalam satu activity diagram, di mana donatur bisa mencari dan memilih campaign, melakukan donasi, melakukan input nominal donasi, memilih metode pembayaran, input biodata donatur, dan akhirnya membayar Ziswaf. Aktor yang ketiga yang dijelaskan oleh Mas Ihsan yaitu menginput untuk mengelola donasi, maksudnya jumlah donasi yang masuk, dan mengelola pencairan dana Ziswaf. Itu untuk skripsinya Mas Ihsan. Sedangkan ini untuk skripsinya Mas Nuzril sudah bisa teman-teman akses di jurnal, sudah terbit. Penjelasan lebih detail ada di sana. Untuk Mas Nuzril membuat use case dengan 3 aktor, di mana admin sebagai pengelola web yang bisa mengelola user, data pemain, data penilaian, juga mencetak, melihat hasil.
Nah, sedangkan untuk manajer klub, notabene hanya sebagai penerima hasil seleksi, maka hanya bisa melihat hasil penilaian. Sedangkan untuk pelatih, di sini bisa memasukkan bobot penilaian atau mencatat hasil penilaian dan mengelolanya. Jadi misalnya bobotnya berubah itu bisa. Nah, di sini semuanya harus login. Jadi seluruhnya harus login sebelum bisa masuk ke dalam sistem. Di sini kalau masih teman-teman bingung antara include dan extend, include itu sifatnya wajib. Jadi sebelum melakukan hasil penilaian, maka dia harus login, include. Tapi jika setelah hasil penilaian bisa mencetak, bisa apa, atau bisa melakukan hal yang lain, itu pilihan sifatnya, maka itu extend. Nah, untuk activity diagramnya di sini untuk Mas Nusril menggunakan asumsi dari aktor. Karena ada 3 aktor, Mas Nusril membuat activity diagram pelatih, admin, dan manajer klub. Nah, di sini juga sama, dirangkum hal-hal yang ada di dalam use case, kemudian dirangkum dalam satu kategori atau satu aktor. Seperti itu. Seperti kita lihat, pelatih ini bisa memilih pemain berdasarkan kebutuhan. Kemudian kalau untuk manajer klub ini bisa memilih menu untuk menampilkan data. Nah, yang terakhir sequence diagram yang dijelaskan oleh Mas Nusril ini bahwa untuk login ini ada beberapa hal yang harus dilakukan seperti mengeklik untuk bisa masuk ke halaman login, menginputkan username dan password, kemudian login control, ada verifikasi, cek di database, usernya sama nggak dengan passwordnya. Kalau sama, dia bisa langsung masuk login. Kalau tidak bisa, maka akan ada pesan kesalahan. Sedangkan untuk perhitungan AHP-nya, karena Mas Nusril ini artificial intelligence ya, menggunakan analytical hierarchy process, maka yang pertama setelah melakukan klik, Mas Nusril ini menginputkan statistik. Nah, statistik ini seperti statistik FIBA, Basketball Association ya. Jadi berapa free throw, berapa third point, kemudian ada berapa pelanggaran. Nah, itu semua statistiknya dimasukkan dan disimpan ke dalam database. Kemudian dari data yang disimpan ini dihitung AHP-nya sesuai bobot yang telah dituliskan oleh pelatih, kemudian disimpan. Nah, hasil-hasilnya ini juga disimpan karena nanti untuk perankingan seleksi tim bola basket di Kabupaten Magelang. Dilanjutkan dengan hasilnya itu bisa ditampilkan di performa pemain. Itu teman-teman untuk penjelasan studi kasus, baik studi kasus untuk menjelaskan UML, activity diagram, dan sequence diagram dari 3 studi kasus kakak angkatan teman-teman semua. Nah, nanti jika ada yang perlu didiskusikan, bisa langsung kita bahas di kolom komentar, ataupun nanti kita bisa di grup mata kuliah. Itu dulu dari Bu Ardin. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.